Guys, welcome back to the channel. Steve Wahyu, biasa udah start apa belum? Kalau belum, cepetan sekarang. Soalnya gue masaknya kayak hari ini bakal ribet banget. Enggak sih, soalnya gue gak tahu cara masak ini bagaimana. Hari ini gue ada tamu lagi. Syukur-syukur dia mau datang kembali ke channel gue, ya, yaitu adalah Mbak Rida dari Sunday Monday. Rida, selamat datang. Hai. Rida punya channel YouTube juga Sunday Monday, iya. Ya, sama Instagramnya juga di follow, jangan lupa. Sunday Monday. Ya, hari ini ingredientsnya sebanyak ini, gue nggak pernah masak dengan ingredients sebanyak ini. Kita masak apa jadi? Kita hari ini akan masak rendang. Kok ayam? Tapi rendang ayam. Oke, rendang ayam. Karena banyak yang nanya nih, soalnya kalau masak ayam ini kan kalau dijadiin rendang, ibu-ibu di rumah tuh sering, gimana sih cara masak rendang biar ayamnya nggak hancur? Soalnya kan untuk masak ayam sendiri itu kan, kalau ayam kayak gini doang kita kan dalam waktu 15-30 menit matang nih. Selesai, benar. Tapi ini kita dijadiin rendang berjam-jam. Nah gimana sih dagingnya itu biar nggak hancur? Nggak hancur, oke. Lo ada triknya sendiri berarti nih? Ada triknya. Untuk ingredientsnya itu sebenarnya untuk bikin rendang tuh bahan-bahannya gampang banget. Bumbu-bumbu dapur aja sih yang ada di rumah. Ya, bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, wortel. Oh, itu kunyit. Kunyit. Kunyit, ada kunyit juga. Sama cabai merah. Cabai merah ya? Cabai merah dan juga daun-daunnya sih ini. Ada daun kunyit, daun jeruk, daun salam, sama serai. Serai, oke. Oke, itu dan yang agak PR, bumbunya agak PR-nya sih ini yang wajib sih. Kalau nggak ada bumbu ini tuh nggak jadi rendang. Rempah-rempahnya. Harus nih pokoknya ya, paling penting adalah rempah-rempahnya. Betul. Kalau bikin rendang tuh rempah-rempahnya yang wajib. Rempah-rempahnya kalau bikin rendang kan lumayan banyak ya. Bunga lawang, pala, ketumbar, banyak banget. Iya, ada shortcut-nya ya? Iya, tapi teman-teman bisa beli yang udah jadi aja. Oh, beli yang udah jadi. Ada yang jual kok di Shopee, Tokopedia, pokoknya marketplace gitu atau enggak di pasar-pasar tradisional. Ada yang recommended ya, brandnya apa, apanya, segala gitu? Bisa ini sih, kalau di Jakarta tuh adanya ini doang sih. Itu namanya bumbu kambing. Bumbu kambing, nomor 1 asli cap udang. Oke? Bumbu kambing. Dan ini tuh biasanya langsung dari Padang Panjang gitu. Jadi langsung yang original. Jadi original asli dari Padang. Jadi original penting. Rasanya tuh bisa cium aromanya. Mantap. Ini aromanya sih gila sih. Rempah banget. Iya. Ini buat mandi juga boleh. Kebayang nanti ini dimasukin ke rendang kan, makanya rasa. Ini itu kayaknya bakal benar-benar ininya ya, key ingredients yang bikin perbedaan rendang enak sama nggak enak itu juga. Di sini juga. Sama ada satu lagi secret resepinya itu oseng kelapa. Ini secret recipe sendiri nih jadinya, oseng kelapa, oke. Orang jarang ada yang pakai ini soalnya. Jadi ini adalah sisa parutan kelapa ya? Ini parutan kelapa. Jangan diperes buat santan. Bukan, ini parutan kelapa. Oh, ini belum diperes? Belum diperes. Oh, oke. Jadi masih ada milknya juga? Masih ada milknya, jadi nanti ketika kita oseng itu lebih gurih. Dan pas dioseng kita tambahin juga nanti daun jeruk sama daun kunyit, kebayangkan wanginya. Iya, gila. Nanti kita blender, kita jadiin pasar, nanti kita masukin ke rendang. Oh, ini masih fresh jadi. Oke. Gue salah sangka. Siap. Oke. Jadi oseng kelapa ini yang nanti bikin wangi banget. Kemudian terus nambah warna rendangnya jadi warna hitam gitu. Oke, pokoknya gue ekspektasi gue lumayan tinggi. Siap. Langsung masak aja. Ayamnya kita potong 8 tadi ya. Oke. Udah, nggak ada yang jelasin lagi? Udah. Guys, gue hari ini gue jadi co-pilot, dia yang masak, jadi ntar gue tinggal nyobain sama gue nanya. Oke? Kita prep sekarang ya, yuk! Ini untuk 1 ekor ayam dan 1 liter santan. Kita pakainya sekitar 5 siung bawang putih aja. Oke, 5 siung bawang putih. 5 siung bawang putih yang sedang ya. Sedang. Nah, untuk bawangnya 2 kali lipat bawang putih. 2 kali lipat, 1:2 rasionya. Iya, 1:2. Jadi kalau ininya 5, ini sekitar segini. 10. Ya, 10-11 lah, oke lah. Sama kemiri ya? Kemiri. Kita tambahin kemiri juga sekitar 5. Berarti 1:1 sama bawang putih rasionya. Iya, 5 ataupun 4. Kalau ini cicil bisa 4. Ini sekitar. Jangan khawatir, ntar kita bakal tulis resepnya di bawah di description. Resep lengkap dan takarannya yang pas itu nanti kita tulis di bawah. Jadi ini cuma cara masaknya aja, diperhatikan. Sama ini jahe. Karena kan ayam biar nggak amis kan? Biar nggak amis ya. Sama kunyit, udah. Kalau ini biasanya digeprek aja sih. Oke. Ini biasanya yang jadi jebakan. Oh, masuk ke situ nggak bisa di blender terus. Iya, dan biasanya orang salah ngira nih, kadang ini daging, padahal lengkuas. Oh iya, benar. Apalagi kalau rendang daging, dipikirnya lengkuas itu bentuknya kayak daging. Nah, ini kita geprek. Ya. Oke. Sama cabai. Oke. Cabai merah. Ini kira-kira kita segini aja deh. Kita masukin dah semuanya ya. Oke. Kita bikin rendang itu nggak perlu minyak, karena minyaknya bakal keluar dari santan sih nanti. Jadi ini kita kasih air aja. Oke. Kita bantu ngalusinnya pakai air.
Dan untuk bumbu halus ini kita harus ngeblendernya sampai benar-benar halus. Benar-benar halus, oke. Oke, ini udah. Oke, coba dikasih lihat konsistensinya kayak gimana. Sampai halus banget. Sampai halus banget gitu. Halus banget. Nah, bumbu halusnya udah selesai, kita langsung masukin aja ke wajannya. Ke wajannya. Wajannya. Langsung kita tuang sini aja. Ini mati ya, apinya nggak nyala sama sekali. Ini cuma buat mindahin bumbunya aja. Oke. Sama langsung kita masukin santan. Oke. Semuanya? Iya, semuanya. Seliter-seliter aja ya? Santannya seliter. Karena ini santan kental kan, jadi udah nggak ada airnya lagi. Ini buat lebih enak, jadi kita pakai santannya itu benar-benar santannya pure dari kelapanya ya. Kita ini bukan santan instan yang di repack, yang di packaging itu bukan benar-benar yang dari pasar ya. Dan kalau kita pakai santan kental doang nih, jadi nanti bumbunya itu jadi lebih banyak. Ini dari santan sama bumbu ini nih yang jadi bikin ada bumbu rendang itu. Oke. Jadi kita ini sih katanya exciting sekali sih. Ini kita masukin aja semuanya. Dan biar makin beraroma kita tambahin daun kunyit. Daun kunyit, oke. Ini daun kunyitnya udah. Dulu? Nggak usah. Ini daun kunyitnya udah dicuci, tapi kita diikat kayak gini. Daun kunyit. Oke. Kemudian kita masukin juga daun jeruk. Daun jeruk. Sekitar 3 lembar aja. Oke. Daun jeruk sama daun salam. Daun salam dan terakhir serai. Oke, ini serainya udah kayak gini. Oke guys, jadi tadi off camera Rida ngejelasin sedikit itu diikat supaya dia kalau mau hancur dia nggak kemana-mana, nggak lari-lari, dikeluarinnya juga lebih gampang. Kalau udah hancur dia kayak ada berserabut-serabut kayak gini nih, kayak rambut-rambut gitu. Jadi udah langsung kita masukin aja. Ini kita nyalain apinya sedang aja. Oke, sedang ya? Iya. Kalau nyalain apinya gue bantuin. Iya. Tips lagi nih untuk masak rendang itu penting banget, ini kita aduk terus sampai dia mendidih. Sampai dia mendidih? Iya, betul. Sampai dia pertama kali mendidih atau sampai dia mendidih banyak mendidih banget? Sampai kedua kali lah, 2 kali mendidih. Oke. Karena biar santannya nggak pecah. Jadi dia harus agak sabar sedikit ya, nggak boleh apinya nggak boleh terlalu gede, tapi lu juga harus aduk terus biar dia semuanya rata. Iya betul, biar santannya nggak pecah sih, biar nggak menggumpal-gumpal. Soalnya kan ini pati santan, jadi kan cepet banget menggumpalnya. Benar. Dia lebih banyak oilnya ya, lebih banyak oil kontennya. Sambil ngaduk ini, mungkin Bang Steve bisa bantu ngaduk, kita siapin yang secret recipe-nya biar cepet. Kita butuh kelapa parut, ini tadi, sama daun jeruk dan daun kunyit. Daun jeruk dan daun kunyitnya kita potong kecil-kecil. Jangan lupa kalau daun jeruk tulangnya dibuangin. Daun jeruknya dibuangin, tulangnya. Sama daun kunyit juga. Jadi ini lagi bikin apanya nih? Tidak. Yang mana? Yang kamu lagi kerjain sekarang? Yang secret recipe itu, yang apa? Osengan kelapa. Osengan kelapa. Osengan kelapa. Pakai daun kunyit juga biar makin wangi lagi. Oke. Cuman kalau nggak ada daun kunyit masih bisa di skip sih, masih ketolong sama daun jeruk. Ini buat extra stepnya ya, extra betul. secret ingredient-nya ya. Kita nyalain dulu apinya. Api kecil aja. Api kecil? Api kecil, dikit lagi. Medium ya? Gini ya? Oke, segini aja. Ini kita langsung masukin kelapa. Oke. Dan juga langsung masukin daun-daun tadi yang udah dipotong-potong. Oke. Dan kita oseng kelapanya ini sampai dia coklat kehitaman. Coklat kehitaman. Jadi kalau coklat terusin lagi ya? Oke, jadi ini tadi dari putih sampai hitam coklat begini, itu makan waktu lumayan ya? Kira-kira 10 sampai 15 menit kali ya? Iya. 15 konstan, menit. aduk terus tuh. Harus aduk terus, kalau nggak dia gosong. Bener, kita nggak kalau gosong. gosong aromanya nggak keluar. Kita nyari aromanya biar keluar buat dimasukin ke rendang. Aroma pahit kalau gosong itu ya keluarnya ya. Ini dia lebih ke harum jadi. Harum ya? Iya, aroma. Nah, udah kayak gini, coklatnya coklat pekat, coklat kehitaman. Udah, ini kita haluskan. Oke. Untuk cara tradisionalnya itu, osengan kelapa ini kita ulek.
Habis selesai begini, diulek lagi. Diulek sampai benar-benar halus sampai minyaknya keluar. Ini kan harusnya kelapa pasti ada minyaknya kan, sampai minyak dari kelapanya ini keluar. Tapi karena kita modern aja, kita generasi blender. Oh, generasi blender, Jadi ini kita blender aja. Boleh. Jadi udah selesai matang gini, perlu ditunggu dingin dulu nggak? Oh, nggak perlu, harus langsung kita itu kan, karena dia kan masih gurih nih, masih crunchy gitu kan. Nah, ini paling tepat langsung di blender. Biar dia lebih halusnya lebih dapat. Dan ini kita blender. Jadi ini mau lu blender ya? Kita blender aja. Nah, ini biar halusnya lebih gampang, kita bantu pakai minyak tapi dikit aja. Sekitar 2 sendok makan ya? Sekitar 2 sampai 3 sendok makan gitu. Dan ini kita halusin sampai benar-benar halus. Udah jadi ya ini ya? Ini udah jadi, osengan kelapanya udah jadi. Nah, ini kita nanti masukin ke rendangnya, nanti pas rendangnya udah mau matang aja, Bang. Sekitar sesendok makan aja. Sesendok makan doang ya? Ini sesendok makan karena ini kan kuat banget kan, aromanya kuat, rasanya juga kuat banget ini nanti. Dan ini bisa jadi stok buat, ini bisa tahan sampai sebulan. Di freezer? Oh enggak, di luar aja. Di luar aja? Di suhu ruang ini bisa tahan sampai sebulan. Walaupun kita bikin lama, tapi worth it ya? Worth it lah ya. Istilahnya nyetok buat sebulan sih gila nyetok juga. buat sebulan. Dan itu di luar ya, suhu room temperature ya? Belum kalau ditaruh di freezer mungkin lebih lama lagi ya? Betul. Bisa bertahan berbulan-bulan sih biasanya ini. Oke. Makanya ini yang dibilanginnya secret recipe-nya orang Padang itu. Orang Padang kalau bikin rendang pasti harus ada ini sih. Wangi ya? Wangi banget. Apalagi kalau kita ulek tradisional. Jadi ini kan kita bantu pakai minyak ini kan. Kalau umpamanya benar-benar pure dari itu pasti lebih harum. Lebih harum. Iya, harumnya lebih kental lagi ya. Lebih enak lagi. Ini ditunggu sampai agak matang dulu, sampai dia jadi warna coklat. Udah kental banget ya. Baru masukin ayamnya ya. Oke. Coklatnya udah oke belum sih gitu? Ini udah lumayan sih, maksudnya airnya udah mulai kering, udah mulai kering, dan juga minyaknya udah mulai keluar sih. Jadi mulai ngegumpal ya? Iya, mulai ngegumpal. Kapan nih boleh masukin ayamnya? Sekarang sih kita udah boleh masukin ayam nih. Pas lagi udah ngegumpal gini, masukin ayamnya? Masukin ayamnya, terus kita masak sampai dia warna coklat. Sampai warna coklat. Mau masukin ayamnya? Boleh, masukin ayamnya. Kita langsung masukin ayamnya. Kita masukin aja. Semuanya aja langsung? Semuanya aja langsung masukin. Nggak usah pilih-pilih ya? Ini ayamnya pun juga belum dibumbuin ya? Belum dibumbuin, karena nggak perlu dibumbuin juga sih. Yang penting jadi ayamnya bersih. Ayamnya bersih. Sampai baunya hilang. Udah kita masak lagi sampai ayamnya matang, sampai bumbunya itu benar-benar kering dan udah bentuk jadi rendang. Jadi yang penting ayamnya dilumurin semuanya, pastikan tertutup. Iya, betul. Udah kita masak ini sampai ayamnya matang. Masaknya pakai api kecil aja. Api kecil ya? Api kecil aja biar nggak gosong ya. Untuk seasoningnya, bikin rendang itu cukup garam aja. Nggak perlu penyedap, nggak perlu ajinomoto, salsa segala macam itu nggak perlu. Udah lumayan cukup sih. Udah lumayan. Pakai garam aja, pakai tangan aja ya. Sekitar 2 jumput. 2 jumput, Apa tambah dikit lagi? Sekitar 3 lah ya. 3 jumput. 3 jumput itu biasanya 1,5 sendok teh. Iya, sekitar 1,5 sendok teh. Udah deh, bumbunya cukup garam aja. Ini berikutnya apa? Berikutnya tadi kita udah kasih garam. Udah. Ini yang pentingnya. Si bumbu yang tadi, bumbu yang kuncinya nih. Iya. Kalau nggak ada ini, nggak jadi rendang. Nggak jadi rendang ya? Aromanya tuh nggak rempah-rempahnya. Kita masukin sekitar... Rendangnya nggak sempurna kalau ini. Kita masukin sekitar 1 sendok. 1 sendok makan, boleh. Ntar kita taruh di deskripsi sebenarnya bumbunya tadi itu isinya apa, biar tahu. Nah, satu lagi tips kalau masak rendang, ngaduknya kita jangan sering begini, tapi kita ngaduknya itu agak di bawah. Biar nggak hangus. Sendoknya di bawah, jadi ayamnya tuh nggak hancur juga. Nggak hancur juga ya. Jadi ngaduknya di bawah aja, kayak gini. Udah.
Oke, gimana udah oke? Ini udah oke banget sih. Bisa dilihat warnanya. Iya, jadi hitam ya dia ya. Hitam coklat ya dari tadi. Dari putih, kuning, dari warna santan. Oke, masaknya emang mau makan waktu, cuma ini begeli. Iya, pegal dan aromanya tapi keluar banget, worth it. Wangi banget ya. Nah, ini terakhir kan ini udah mau matang. Iya. Sekitar 15 menit lagi ini udah bisa banget dimakan, udah lumayan tuh. Kurang apa lagi berarti? Kurang bumbu hitam. Yang secret resepinya tadi yang biar warnanya lebih hitam lagi dan aromanya juga lebih kuat lagi dan rasanya juga lebih enak lagi kan. Ini bumbu hitam yang tadi nih. Berarti jangan lupa diaduk lagi ya? Diaduk lagi aja. Soalnya kayak tadi dia agak-agak minyaknya naik, ya kan bumbunya turun, jadi mesti diaduk sampai rata, Ini kita ngasih ini nggak perlu banyak, dikit aja karena ini kan rasanya. Ini nggak semuanya jadinya nih? Enggak dong. Ini tuh mungkin bisa sampai 10 sampai 20 kali bikin rendang. Bumbu segini. Karena kita ngasihnya dikit aja karena ini tuh kuat banget. Kuat banget, Kuat banget kan. Jadi kita ngasihnya sekitar. Sebentar, ini gue mau cobain dulu bumbunya sebelum dikasih, ya kan? Jadi gue inget rasanya. Coba lu mau kasih sekarang? Gimana rasanya? Rasanya udah manis banget, padahal nggak ditambahin gula tadi. Iya, nggak tambahin gula, udah enak ya. Kita tambahin dikit aja nih, sekitar 1 sendok makan. Kita tambahin. Mungkin sedikit lagi nih, sekitar 1,5. 1,5 ya? 1,5 ya. Sesuaiin aja sama porsi masaknya. Iya, betul. Kita aduk. Aduknya karena ini ayamnya udah matang, jadi kita aduknya pelan-pelan biar ayamnya nggak hancur. Tuh, warnanya langsung berubah. Iya, ini warna rendang yang asli. Familiar ya. Bukan yang coklat, tapi coklatnya itu udah coklat hitam. Kalau kita masak lebih lama itu dia bakal lebih hitam lagi dan itu rendang yang benar-benar rendang ya warnanya. Dan gila sih ini. Lihat ayamnya tuh nggak hancur. Nggak hancur. Harusnya kan bikin rendang ayam hancur. Iya. Ayamnya masih utuh. Masih utuh ya? Masih utuh. Jadi ayamnya masukinnya belakangan aja. Belakangan aja dan pasti matang. Iya, yang penting bumbunya itu matangnya bener ya. Udah. Ini udah jadi nih. Udah jadi. Kita tunggu 5 menit lagi deh biar nyatu. Kan tadi bumbu hitamnya biar lebih nyatu lagi sama biar ini. Biar nyatu 5 menit. Kita tunggu 5 menit. Terus bisa plating? Bisa plating. Bisa langsung makan pakai nasi hangat nanti pakai. Siap. Kita tunggu. Udah beres ternyata, akhirnya udah beres ya. Akhirnya beres juga. Gue dari tadi cuma nyium baunya doang, gue udah mulai nggak tahan. Oke. Kita langsung makan aja. Gue nggak banyak ngomong, gue maunya makan sekarang. Langsung makan aja. Ini ingat kalau makan rendang, kalau nggak pakai nasi itu nggak seru. Lu mau yang mana? Dia mau yang drumstick. Drumstick, Drumstick. Drumsticknya silakan, gue mau yang bagian dada ya. Soalnya gue pengen tahu, ya kan, dalamnya bakal kering apa enggak, apa masih juicy apa enggak ya. Sama bumbunya. Bumbunya, Ini bumbunya sebenarnya sama aja sama yang di piring, cuma yang di sini lebih banyak. Ya, lebih banyak dan minyaknya nggak terlalu banyak ya. Minyaknya nggak terlalu banyak. Dan ini tuh minyaknya bukan dari minyak goreng, bukan minyak kelapanya ya. Minyak kelapa. Dari santan itu keluar. Kita langsung coba aja. Bisa dilihat ayamnya utuh ya. Gue nggak sempet ngeliat, gue udah langsung makan. Langsung makan. Ini teman-teman ayamnya utuh banget. Nggak hancur. Nggak hancur, walaupun dimasak. Ini ada kali sejam 2 jam tadi masak rendangnya. Yang pas ayam masuk. Ini bagian dadanya ya, lu bisa lihat nggak kering sama sekali, dalamnya jadi nggak overcook juga, nggak overcook. Ya masih juicy. Ini gue nggak banyak ngomong, gue makan aja. Udah mau langsung makan juga. Gue bilang aromanya itu ya bener-bener khas banget. Ini gue bikin rendang di rumah selama ini nggak bisa ngalahin aroma ini sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa, dan makanan masih pakai tangan. Karena ada secret resepinya tadi udah bagikan. Dan gue bilang bumbunya cukup meresap ke ayamnya tuh dengan waktu cuma 15 menit gitu. Meresap juga ya ke dagingnya. Guys, kalau makan rendang ayam ini, yang penting itu juga bumbunya harus selalu ada ya. Lu makannya harus pakai bumbunya. Jangan cuma makan dagingnya doang. Betul. Itu. Rida, lu mau ngomong apa tentang rendang ini? Gue udah gak mau ngomong apa-apa lagi. Gue cuma bisa bilang, enak, lu harus coba. Ya kan, kalau nggak dicoba sayang, percuma. Lu nggak bakal nyesel deh, nggak bakal nyesel effortnya. Bikin kalau mau bikin, berkilo-kilo sekalian.
Iya betul. Jadi bisa disimpan ya. Dan untuk teman-teman di rumah itu bikin rendang itu nggak susah, gampang banget kan, bumbu-bumbunya gampang. Nggak ada yang susah bikin rendang, cuman ya itu, kita butuh kesabaran. Bener. Pas masaknya kan butuh waktu lama ngaduknya segala macam. Itu aja sih kalau bikin rendang tuh. Guys, ini enak sih. Oke, nggak. Lu cobain deh, ntar lu cek resepnya di bawahnya ya. Lu bikin, gue jamin lu nggak bakal nyesel. Dan rasanya, yang paling enak ini adalah rasanya tuh nggak terlalu berat yang bikin lu enak. Ini bikin homemade rendang, itu selalu lebih enak dibanding. Iya. Kalau bikin restoran lu nggak tahu dalamnya apaan. Ya. Jadi dibandingkan dengan restoran, Gue bilang ini, gue lebih suka ini sih. lebih suka ini. Ya, ini lebih berasanya lebih sehat. Enak tapi berasa lebih sehat. Dan kita lebih percaya ya, karena kita bikin sendiri. Bikin sendiri, bener-bener. Betul. Oke, guys. Rendang ayam, oke. Ini resepnya dari Rida. Sunday Monday, lu cek YouTube-nya, lu cek IG-nya. Oke, dia banyak resep-resep Nusantara. Rida, thank you. Seperti biasanya. Iya. Lu kalau bikin resep Indo sih, boleh. Rendang ini rendang yang benar-benar asli Padang. Asli Padang ya. Bumbunya tadi juga kan? Itu asli dari Padang langsung. Ini dari Padang langsung, dari Padang Iya. Panjang dikirim. Oke, guys, I'll see you next time. Jangan lupa di subscribe, di thumbs up, oke? Biar kita bisa bikin resep-resep macam-macam. Betul. Oke? Rida, thank you. Nih rendangnya, coba tau gini bikinnya banyak kan? Tahu kayak gini bikinnya banyak kata dia. Oke, bye guys. Next See you kita next bikin. time. Oke? Terima kasih. Ya, bye.